Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi ya dalam modul Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di channel Ibu Rosni. Kali ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai topik energi dan perubahannya. Baik, teman-teman, sebelum mempelajari modul ini, ada baiknya teman-teman menyimak terlebih dahulu membaca petunjuk penggunaan modul. Yang pertama, teman-teman, silakan membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan dari modul ini barokah. Kemudian yang kedua, pahami materi dengan baik dan silakan mencari referensi lain yang mendukung terkait topik energi dan perubahannya. Kemudian yang ketiga, teman-teman cermati contoh soal. Boleh teman-teman mencoba mengerjakan ya contoh-contoh soal yang akan disajikan nanti di dalam modul ini. Kemudian yang keempat, mengerjakan soal latihan dengan seksama berdasarkan materi dan contoh soal yang sudah dijelaskan di awal sebelum latihan soal disajikan. Kemudian yang kelima, boleh teman-teman menghubungi guru teman-teman ya ketika teman-teman masih ada mengalami kendala kesulitan. Oke, next ya teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, jadi segala aktivitas kita ini bisa dipastikan ya teman-teman semuanya selalu bersinggungan dengan yang namanya energi. Nah, coba teman-teman kira-kira aktivitas apa saja nih yang terkait dengan atau bersinggungan dengan energi. Oke, benar ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya kipas angin di rumah, mungkin teman-teman punya mobil atau menggunakan listrik ya, menggunakan baterai, itu semua adalah benda-benda yang menggunakan energi. Oke, apa sih energi? Nah, materi topik yang pertama terkait energi dan perubahannya ini kita akan mengkaji tentang energi dan kaitannya dengan usaha. Konsep yang teman-teman harus pahami sebelum masuk ke energi dan usaha, ini yang pertama memahami pengertian energi dulu. Nah, pengertian energi ini adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Jadi berdasarkan hukum kekekalan energi, energi ini tidak dapat dibuat dan dimusnahkan sehingga jumlahnya ini selalu tetap, tetapi bentuknya saja yang berubah-ubah. Jadi itulah maksudnya adalah kekal ya di sini. Artinya energi ini jumlahnya selalu tetap, hanya saja bentuknya saja yang bisa berubah-ubah ya. Kemudian apa saja sih energi yang perlu teman-teman pelajari? Yang pertama yang ditekankan di konsep ini adalah teman-teman harus memahami apa sih yang dimaksud dengan energi mekanik ya. Energi mekanik itu adalah energi yang diperoleh dari penjumlahan energi potensial dan energi kinetik ya. Nah, apa sih energi kinetik kalau dirumuskan secara matematis ya? Nah, kalau secara matematis, energi mekanik ini adalah hasil penjumlahan energi kinetik atau disimbolkan dengan EK ditambah dengan energi potensial atau EP, di mana masing-masing energi ini untuk mekanik ini satuannya joule atau disingkat dengan huruf J besar karena dia berasal dari nama orang ya. Kemudian energi kinetik itu joule juga, energi potensial ini joule juga ya satuannya. Jadi sama ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya konsep energi yang teman-teman harus pahami juga yang kedua itu adalah energi potensial namanya. Apa sih energi potensial? Nah, energi potensial adalah energi suatu benda akibat kedudukannya. Kedudukannya terhadap apa? Terhadap permukaan bumi teman-teman ya. Nah ini ya. Jadi biasanya secara matematis energi potensial atau disingkat dengan EP ini dirumuskan adalah hasil kali dari massa M dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, ketinggian ini diukur dari permukaan bumi atau permukaan tanah ini ya, permukaan tanah ini ya. Nah,
Jadi berapa H-nya, height-nya ya. Mengapa H simbolnya? Karena ini diambil dari bahasa Inggris height ya. Nah, jadi itu supaya teman-teman mudah mengingat rumusnya. Nah, selanjutnya konsep energi yang kedua yang berkaitan dengan energi mekanik itu adalah energi kinetik ya. Nah, energi kinetik bedanya adalah dengan energi potensial adalah energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena terjadi perpindahan ya, atau suatu benda bergerak yang memiliki kecepatan atau simbolnya V ya, maka benda akan memiliki energi mekanik energi kinetik sebesar setengah kali massa dikali kecepatan dikuadratkan ya. Nah, ketika konsepnya benda jatuh teman-teman ya, misalnya contoh ini pohon ya, pohon kelapa, ada buahnya jatuh terlepas dari tangkainya, maka teman-teman di sini ketika teman-teman ditanyakan berapa energi kinetiknya, maka di sini teman-teman konsepnya adalah buah kelapa ini jatuh, dia terlepas ya, tidak didorong ya. Nah, artinya ketika dia tepat akan lepas ini, kecepatan yang dimiliki oleh buah kelapa yang akan jatuh ini sama dengan 0 ya. Sehingga ketika V-nya ini 0 dikalikan dengan nilai massa kelapa dan dikalikan dengan setengah, maka tentu hasilnya akan 0. Jadi ketika buah yang tepat jatuh ya, tidak memiliki kecepatan awal, maka bisa dipastikan EK atau energi kinetiknya sama dengan 0 ya. Nah, ketika dia tepat sudah mendekati tanah, nah disinilah yang nilai energi kinetiknya maksimum atau maksimal ya. Seperti itu. Berbeda dengan konsep energi potensial tadi ya. Nah, ketika buah kelapa ini di atas ketinggian ya, tepat akan jatuh, maka disinilah energi potensialnya maksimal. Kenapa? Karena ketinggiannya yang paling tinggi. Nah, nilai H-nya yang paling besar. Ketika dia tepat akan jatuh menyentuh tanah, ya disinilah H-nya yang paling minimum atau kecil ya, sehingga atau H-nya sama dengan 0, maka di sini nilai energi potensialnya minimal atau sama dengan 0. Konsep ini yang harus teman-teman pahami betul ya. Nah, setelah memahami energi kinetik, energi potensial, barulah kita memasuki konsep kekekalan energi mekanik. Kenapa dikatakan kekal? Karena untuk energi mekanik itu nilainya konstan atau tetap di posisi manapun ya, ketika konsepnya ya gaya-gaya yang bekerja hanya gaya yang bersifat konservatif ya. Nah, jadi di sini artinya energi kinetik, energi potensialnya selalu konstan ketika dijumlahkan ya. Atau secara matematis EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 ya. Kalau diuraikan ya berdasarkan rumusnya tadi, EP1 itu berarti MGH1 plus setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat. Nah, dalam penerapan soalnya bagaimana sih energi mekanik? Nah, ini teman-teman perhatikan contohnya ya. Sebuah bola pejal dengan massa 4 kilo ya, massanya 4 kilo terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar dengan kecepatan 2 meter per second. Pada saat lepas dari tepi atas lemari seperti tampak pada gambar. Jadi kecepatan awalnya 2 meter per second kuadrat, 2 meter per second dan massanya 4 kilo teman-teman ya. Dari gambar kita lihat ketinggian bola pejal ini 2 meter, artinya hanya 2. Nah, pada gravitasi G sama dengan 10, berapakah energi mekanik ya yang dialami benda ketika ketinggiannya 1 meter di atas tanah ya. Artinya ketika di sini berapa sih energi mekaniknya, itu yang ditanyakan. Nah, kita pahami konsep energi mekanik tadi teman-teman ya, bahwa energi mekanik itu selalu konstan di titik manapun dia ditanya. Artinya ketika soal ini ya, di titik A energi mekaniknya harus sama dengan energi mekanik di titik B. Nah, kita tuliskan seperti ini. Energi mekanik di titik B sama dengan energi mekanik di titik A. Nah, ketika di titik A ya, ini kita bisa tahu
Energi mekanik di titik A artinya energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Nah, energi potensial rumusnya massa kali G kali H, di mana ketinggiannya adalah H di titik A, yakni 2 meter. Ya, massanya 4 kilo, gravitasinya 10. Sedangkan EK di titik A itu setengah massa kali V A kuadrat, kecepatan di titik A kuadrat. Jadi setengah kali massanya 4 kilo kali kecepatan ketika di titik A. Kecepatan di titik A tadi 2, ya, 2 dikuadratkan menjadi 4. Jadi setengah kali 4 kali 4. Maka ketika dikalikan ini 80, ini 4 dengan 2 dicoret menjadi 2, 4 kali 2 8. Jadi nilainya 88 Joule. Jadi energi mekanik di titik B nilainya adalah 88 Joule, ya. Gampang ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya konsep energi selanjutnya ya yang perlu teman-teman pahami adalah energi kalor ya. Nah, apa sih energi kalor? Ini sebenarnya sudah teman-teman pahami di fase D ya. Fase D atau ketika teman-teman waktu masih duduk di SMP ya. Nah, kita ulang sekilas apa sih energi kalor, yakni energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Jadi kalor itu menghasilkan panas ya, ditambah dengan kenaikan suhu. Aktivitas di sini bisa berupa interaksi antar molekul atom atau elektron dari suatu zat. Nah, kalau dirumuskan ya, Q atau kalor ya sama dengan massa dikali kalor jenis materi dikali perubahan suhu. Perubahan suhu atau delta T. Delta T ini artinya perubahan suhu, berarti T2 dikurang T1 ya teman-teman. Nah, kemudian rumus lain untuk kalor teman-teman ada 4 ya. Nah, yang bisa kita gunakan ketika menyelesaikan masalah-masalah terkait energi kalor. Yang pertama, Q sama dengan C besar ya, ini bukan C kecil ya, C besar atau kapasitas kalor dikali perubahan suhu. Kemudian kalor itu bisa juga dari massa kemudian dikali dengan kalor lebur zatnya. Kemudian kalor juga bisa dicari nilainya dengan massa dikali dengan kalor uap zatnya. Nah, C besar atau kapasitas kalor ini hasil perkalian antara massa dan kalor jenis ya. Atau C kecil ini simbolnya. Nah, contoh nih, contoh soal energi kalor teman-teman ya. Nah, jadi ini coba teman-teman lihat ya. Perhatikan pemanasan 1 kilo es ya. Jika kalor jenisnya 2100, kalor lebur es 336.000 dan kalor jenis air ada 4200, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari P, Q ke R adalah berapa gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman harus menggunakan konsep dari P ke Q ini, dia menggunakan konsep berarti Q sama dengan massa kali C kali delta T. Mengapa? Karena dia ada perubahan suhu. Nah, kemudian dari Q ke R ini dia melebur ya. Nah, jadi dia pakai kalor lebur ya dari Q ke R karena dia tidak terjadi perubahan suhu ya. Nah, jadi tinggal dijumlahkan Q. Kalau P ke Q ini kita simbolkan Q1, Q sama dengan MC delta T ya. Kemudian yang QR ini kita simbol dengan Q2 untuk kalor kedua, yakni dengan menggunakan rumus M kali L, maka nanti hasil total Q-nya itu dijumlahkan Q1 ditambah Q2. Nah, ketika misalnya teman-teman diminta juga mencari sampai ke proses S ya. Nah, ini artinya teman-teman harus menggunakan kalor uap ya. Q sama dengan M kali U ya, yang rumus yang ini ya. Nah, begitu. Jadi nanti tinggal ditotalkan jumlah semua kalornya ya. Oke, coba ya dicoret-coret teman-teman ya. Nanti boleh dituliskan jawabannya. Oke, nah selanjutnya konsep energi yang ketiga ya.
ini adalah energi listrik. Nah, energi listrik ini bagi teman-teman yang jurusan program keahliannya TI ya. Nah, ini sebaiknya dipahami betul karena erat kaitannya dengan jurusan teman-teman. Energi listrik ini adalah energi yang dimiliki benda karena pengaruh muatan listrik pada benda, baik muatan yang mengalir maupun tidak ya. Nah, energi listrik ini disimbolkan dengan W ya. Nah, secara matematis ya sama dengan Q kali V ya. Q ya muatan listrik, V ini tegangan listrik ya. Satuannya volt. Nah, muatan listrik ini bisa dicari juga secara matematis dengan mengalihkan antara arus dikali waktu yang satunya second atau detik ya. Nah, karena ya boleh juga ya dijadikan rumusnya Q tadi diganti dengan I kali T, maka W sama dengan V kali I kali T ya. Nah, kalau saya biasanya mudah mengingatnya ya itu adalah energi listrik itu fit. Nah, energi kita membutuhkan agar berenergi itu kita membutuhkan vitamin. Nah, begitu itu trik saja ya teman-teman ya, agar memudahkan mengingat ya secara matematis tulisan dari rumus energi listrik ini. Dan energi listrik ini tadi bisa tetap dikembangkan ya teman-teman ya, dengan konsep dimana hukum Ohm itu kan I sama dengan V per R ya. Nah, jadi bisa dimasukkan nilai V-nya I kali R, jadi rumus W-nya atau energi listriknya menjadi I kuadrat kali R kali T, atau V kuadrat per R kali T gitu ya. Nah, selanjutnya contoh soal energi listrik teman-teman ya. Hitunglah energi listrik yang digunakan selama 2 jam ketika muatan listriknya 5 kilo ohm dan arus listrik yang mengalir itu sebanyak 2 ampere. Maka tinggal dimasukkan ya, I kuadrat, I-nya 2, kali R-nya 5 kilo ohm berarti 5000 teman-teman ya. Dikali waktunya 2 jam, boleh langsung 2 jam ya. Berarti 40.000 WH watt hours ya, atau 40 kilowatt hours ya, dijadikan watt ya. Karena dia sudah hours ya, maka jamnya ya cukup waktunya dituliskan dalam 2 ya, angka 2 ya, karena dia dalam hours ya, kilowatt hours. Oke teman-teman, nah yang keempat konsep energinya yakni adalah energi kimia. Apa sih energi kimia? Energi yang tersimpan dalam bahan kimia atau ditimbulkan akibat reaksi kimia seperti makanan, bahan bakar, akumulator atau aki, baterai dan lain sebagainya. Nah, konsep energi yang terakhir teman-teman ya, ini adalah energi nuklir. Nah, teman-teman, energi nuklir ini adalah energi yang dilepaskan akibat interaksi inti atom yang dihasilkan dari reaksi peluruhan bahan radioaktif dengan sifat tidak stabil ya. Nah, bahan radioaktif dapat meluruh yang mengeluarkan sinar alfa, beta dan gamma serta energi yang cukup besar ya. Nah, energi inilah yang nanti dimanfaatkan ya. Teman-teman boleh supaya lebih jelasnya teman-teman menyimak video tentang energi nuklir ini ya pada video yang linknya sudah ditautkan di modul ya. Boleh silakan kalian simak agar lebih memahami konsep energi nuklir ini. Oke teman-teman, untuk materi energi, konsep energi ini sampai di sini ya. Nah, silakan teman-teman berlatih mengerjakan soal latihan ini ya. Jika ada kesulitan, boleh silakan teman-teman hubungi guru yang bersangkutan. Selamat teman-teman, teman-teman sudah menyelesaikan modul energi dan perubahannya. Insya Allah di modul selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang konsep usaha ya. Jadi tetap semangat belajar, memperbanyak latihan soal. Insya Allah fisika atau IPA ini adalah mata pelajaran yang mudah dan insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.